nanti ada sekuritas lain yang diterbitkan. Kemudian baru setelah itu nanti penerbitan saham dari transaksi non cash ya, jadi transaksi yang berkaitan dengan penerbitan saham tetapi tidak terlibat adanya penerimaan kas ya. Di penerbitan saham tidak dalam rangka untuk memperoleh dana, tetapi misalnya nanti biasanya ini berkaitan dengan perolehan aset tetap gitu ya, atau jasa gitu ya. Kita udah bahas sebetulnya waktu kita bahas di aset tetap ya, atau bisa juga penerbitan saham ya, non cash transaction itu misalnya dari misalnya kemarin ya penyelesaian liabilitas ya, atau pelunasan liabilitas jangka panjang. Kemudian sama dengan penerbitan obligasi, jadi penerbitan saham itu juga tidak ini ya, tidak gampang, memerlukan waktu yang lama, kemudian juga membutuhkan biaya pengeluaran yang cukup besar gitu ya. Nah, nanti perlakuan untuk penerbitan cost yang terkait dengan penerbitan saham itu nanti diperlakukan bagaimana, apakah masuk di financing cost ya, financing cost, atau langsung dibiayakan, diakui sebagai biaya gitu ya. Kita akan bahas alternatifnya ada dua, nanti perlakuannya seperti apa kita lihat ya di pembahasan ya, per ini ya, per pembahasan. Baik, kita mulai dengan par value share. Par value share itu biasanya penerbitan saham yang ini ya, sebentar ini simple. Kalau saham diterbitkan dengan ada nilai nominal, itu nanti di akuntansi itu konsekuensinya adalah berkaitan dengan bagaimana nanti perusahaan membangun sistem yang nanti akan berimbas pada bagaimana nanti penerbitan saham itu akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehingga apa yang paling penting adalah menyusun ya daftar akun standar gitu ya, bahkan akun standar ya, atau dikenal dengan chart of account ya, yang nanti akan digunakan sebagai akun atau rekening yang nanti untuk menampung transaksi terjadinya penerbitan saham. Nah, nanti rekening yang akan disusun itu akan tergantung dari saham yang akan diterbitkan oleh perusahaan, apakah nanti saham biasa ataukah saham preferen. Oke ya, nanti bisa saham kelas A atau kelas B tergantung nanti perusahaan. Itu di ADART-nya biasanya nanti sebelum menerbit mendirikan perusahaan ya dalam berbentuk corporate atau PT, itu biasanya nanti di ADART-nya disebutkan saham yang akan diterbitkan jenisnya apa saja, kemudian masing-masing nilai nominalnya berapa gitu ya, sehingga nanti akan muncul ya apa saja yang nanti akan menjadi daftar yang akan digunakan untuk menyusun bahkan akun standarnya. Nah, kalau yang saham yang diterbitkan ya, misalnya umumnya memang namanya saham biasa atau saham preferen, maka nanti tinggal membentuk rekening ya, namanya modal saham biasa ya, share capital ordinary gitu ya, modal saham biasa atau modal saham preferen, kemudian membentuk juga premi saham ya, premi saham atau additional paid and capital atau tambahan modal store ya, tergantung kebijakan akuntansinya nanti menggunakan rekening apa. Oke ya, nah share premium atau tambahan modal di store ini nanti biasanya digunakan untuk menampung transaksi penerbitan saham apabila nanti saham diterbitkan berbeda dengan nilai nominalnya. Nanti akan dicatat ke share premium. Ya, kondisinya nanti bagaimana? Kalau nilai penerbitan lebih tinggi, nanti share premium akan dicatat di sebelah kredit, tapi kalau penerbitan saham lebih rendah dari nilai nominalnya, nanti akan dicatat ya, share premiumnya dicatat di sebelah debit. Oke, kita lihat contoh ya, alternatif penerbitan saham. Ya, kalau saham itu memiliki nilai nominal. Ini contohnya seperti ini. Ada perusahaan menerbitkan saham biasa sebanyak 1.000 saham dengan nilai penerbitan sama dengan nilai nominal. Ini diketahui nilai nominalnya 1.200 per saham. Nah, nanti jurnal yang dicatat, ya, pencatatan jurnalnya akan seperti ini. Jadi kas, ya,
1.200.000 dari 1.000 saham dikali dengan 1.200, kemudian langsung modal saham biasa atau share capital ordinary dengan jumlah yang sama. Sehingga ini nanti akan muncul share capital ordinary di sini. Ya, nanti di bagian ekuitas itu tinggal mencatat saja. Berarti dilaporkan di laporan posisi keuangan di bagian ekuitas stakeholder equity ya, di stakeholder equity nanti akan muncul modal saham biasa ya, yang dilaporkan jumlahnya 1.200.000. Nah, nanti kalau misalnya perusahaan juga menerbitkan saham preferen misalnya, ya ini diketahui ya saham ya yang diterbitkan sama 1.000 saham. Kemudian nilai nominalnya ya 1.300 per saham. Penerbitannya nilai penerbitan saham preferen sama dengan nilai nominal yang nanti dicatat di sini kas 1.300.000 kemudian share capital preferen modal saham preferen nanti dicatat seperti ini. Jadi nanti kalau dalam suatu periode tertentu ada transaksi seperti ini nanti di bagian ekuitas di stockholder equity akan dilaporkan ya modal saham preferen jumlahnya 1.300.000 kemudian modal saham biasa 1.200.000. Oke, ada pertanyaan? Simpel ya. Ini menurut saya itu di intermediate accounting 2 itu yang paling agak mudah ya dibandingkan yang lain itu hanya di ekuitas. Kemudian kalau saham diterbitkan berbeda dengan apa? Berbeda dengan nilai nominal. Oke ya. Ini contohnya kita lihat perusahaan menerbitkan saham biasa sebanyak 1.000 saham. Nilai nominal 100 per saham. Kemudian diketahui ya nilai penerbitan atau harga penerbitannya 120 per saham. Nanti tinggal dicatat, berarti kas yang diterima dari ini ya, dari nilai penerbitan ya atau harga penerbitan dikali dengan jumlah saham yang diterbitkan. Berarti 1.000 dikali 120 ketemu 120.000. Kemudian share capital ordinary itu pasti dicatat sebesar nilai nominal. Makanya di sini sama. Share capital ordinary itu pasti dicatat sebesar nilai nominal. Ya 1.000 dikali 100. Oke ya, nilai nominalnya kan 100. Kemudian premi saham biasa ya atau additional paid and capital atau tambahan modal setornya 1.000 saham dikali dengan 120 dikurangi dengan 100 ketemu 20 sehingga nanti akan muncul seperti ini. Share capital ordinary di buku besar, kemudian share premium ordinary 20.000. Nah, nanti kalau misalnya ini berkaitan dengan saham preferen ya sama, tinggal dicatat aja. Kalau nilai nominalnya sama, 100 per saham, kemudian nilai penerbitannya 150 per saham, ya tinggal kasnya nanti dicatat. Ini jumlahnya berapa? 1.000 dikali dengan 150. Kemudian share capital preferen pasti sama dengan nilai nominal, berarti 1.000 dikali dengan berapa? 100. Oke. Kemudian share premium preferen berarti ini selisihnya 1.000 dikali dengan 150 dikurangi berapa? 100. Oke, 50. Jadi nanti ini yang diposting yang seperti ini. Ini berarti berapa? Share capital, share preferen berapa? 100. Oke, kemudian share premium preferennya 50. Jadi nanti ini yang dilaporkan di ekuitas akan seperti ini. Kalau misalnya dalam satu periode menerbitkan saham ya 2 jenis saham seperti ini. Tapi kalau misalnya diterbitkan hanya satu saham ya tergantung. Jadi tergantung nanti saham yang akan diterbitkan itu ya jenisnya saham apa saja. Jadi seperti ini. Ini kalau misalnya saham diterbitkan di atas nilai nominal. Nah, bagaimana kalau saham diterbitkan ya di bawah nilai nominal? Sama. Jadi nanti ini ya kalau misalnya transaksinya sama tapi nilai penerbitan atau harga penerbitannya 90 per saham untuk saham biasa. Maka nanti kas yang diterima ini sama. Berarti tinggal saham yang diterbitkan berapa dikali dengan harga penerbitan atau harga jualnya 90 ketemu berarti 90.000. Kemudian share capital selalu sama dengan nilai nominal berarti 1.000 dikali 100. Oke. Kemudian
apa untuk share premium ya, tinggal dikalikan 1000 dikali berapa? 100 kurangi 90 tambah 10. Nah, seperti ini. Oke ya. Nanti yang di saham apa? Di saham preferred juga sama. Nih, share premium untuk preferred. Ini bisa ganti tadi berarti kasnya berapa? Ya sudah, di sini sama 1000 dikali dengan berapa? 80. Nah, kas yang diterima nih 80.000. Kemudian share capital ordinary sama ini ya 1000 dikali berapa? 100. Kemudian share premium preferennya premi saham tinggal dikalikan berapa? 100 dikurangi 80. Oke, jadi hanya ini. Ya, jadi nanti tinggal diposting seperti ini. Jadi posisinya kalau saham diterbitkan di bawah nilai nominal, maka nanti share premium ordinary atau share premium preference-nya nanti dicatat di sebelah debit. Jadi ini nanti di laporan ekuitas sebagai pengurang modal saham. Kalau yang di debit sebagai pengurang, kalau yang di kredit berarti nanti sebagai penambah ekuitas. Ya, modal saham. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, sip. Bisa lanjut? Oke. Kita lanjutkan untuk yang pembahasan yang kedua, yaitu yang terkait dengan penerbitan saham. Jadi saham itu bisa saja diterbitkan tidak ada nilai nominal. Jadi misalnya memang dari awal ya di ADART-nya juga tidak muncul, bisa juga ada beberapa peraturan itu yang memang tidak mengharuskan perusahaan dalam menerbitkan saham itu ada nilai nominalnya. Ya, sehingga apa? Kalau ada seperti itu maka bagaimana? Nah, ada dua alternatif. Yang pertama, nanti kalau misalnya saham diterbitkan benar-benar tidak ada nilai nominal, maka nanti yang dicatat sebagai modal saham itu jumlahnya sama dengan jumlah kas yang diterima. Atau dari jumlah kas dari penerbitan saham. Jadi jumlah dari penentuan harga saham yang diterbitkan. Jadi misalnya seperti ini, ada video elektronik AG ya dalam ADART-nya ya, dalam ADART-nya berencana untuk saham yang akan diterbitkan ya di otorisasi yang diotorisasi akan diterbitkan itu jumlahnya 10.000 saham biasa tanpa nilai nominal. Ya. Jadi di ADART-nya sudah muncul seperti ini ya. Nanti perusahaan akan sudah mengotorisasi mau menerbitkan saham sebanyak 10.000 saham, tapi di sini without par value, berarti tidak ada nilai nominal. Nah, ada tanggal tertentu ya perusahaan ini menerbitkan saham sebanyak 500 saham ya dengan harga sebesar 10 euro. Maka nanti modal sahamnya langsung dicatat ya, modal saham biasa dicatat jumlahnya berapa? Sebesar harga penerbitan ya, berarti sama 500 dikali 10 ketemu 5.000. Nanti kalau misalnya ini ada contoh ya, harga penerbitannya tidak 10 tapi 11 ya dicatat kas ya 5.500, kemudian modal saham biasa ya 5.500 begini. Nah, nanti alternatif yang lain ya, kalau ya memang tidak ada no par share, tetapi ada nilai tetapan, jadi perusahaan memberikan nilai tetapan ya, stated value ya, ada stated value atau nilai tetapan bukan nilai nominal, maka nanti penerbitan saham yang tidak ada nilai nominal tetapi ada nilai tetapan atau stated value-nya ada, maka nanti penerbitan saham ini akan diperlakukan sama seperti penerbitan saham kalau ada nilai nominalnya. Oke ya, dengan cara apa? Nanti perusahaan akan mencatat kalau saham diterbitkan sama dengan stated value ya berarti
nanti modal saham akan dicatat sebesar stated value-nya. Tapi kalau nanti saham diterbitkan berbeda dengan stated value-nya, ya nanti selisih antara stated value dengan harga penerbitan akan dicatat ke dalam share premium. Ya, jadi nanti contohnya seperti ini. Jadi kalau tidak ada nilai nominal tetapi ada stated value, nanti kalau misalnya perusahaan ini ada contoh perusahaan menerbitkan 1000 saham biasa, ya, ini stated value-nya ditetapkan 5 euro, terus harga penerbitan 15 per saham, maka nanti di sini kas dicatat sebesar harga penerbitan 15.000, kemudian share capital ordinary dicatat sebesar nilai tetapan 1000 dikali 5, kemudian share premium dicatat, ya, premi saham biasa dicatat sebesar 10.000, ya, selisihnya dari 1000 saham yang diterbitkan dikali dengan 15 dikurangi 5. Nanti kalau misalnya nilai penerbitannya di bawah dengan stated value, ya berarti nanti share premium ordinary-nya nanti di debit. Ya, jadi kalau kondisinya seperti itu, maka nanti pencatatannya akan tergantung apakah nanti memang benar-benar tidak ada nilai nominal dan tidak ada nilai tetapan, berarti nanti ini seperti yang di atas ini, jadi modal saham biasa akan dicatat sama dengan harga penerbitan. Tapi kalau nilai nominal tidak ada, kemudian ada nilai tetapan atau stated value, maka nanti perlakuannya sama, ya, dengan kalau ada seperti penerbitan saham yang ada nilai nominal. Ya, nggak ada yang susah, jadi ini gampang. Ya, jadi saya bisa cepat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, bahasan yang selanjutnya adalah penerbitan saham dengan sekuritas lain. Jadi kalau misalnya perusahaan menerbitkan sekuritas, ya, lebih dari satu, ya, saham diterbitkan bersama dengan sekuritas lain, maka nanti akan ada, ini berarti kan seperti penjualan secara lamsam gitu ya, pembelian secara lamsam. Jadi nanti di penerbitan sekuritas itu ada lebih dari satu, jadi ada saham biasa dengan sekuritas yang lain dalam satu harga. Ya, jadi kayak misalnya dulu kita bahas yang penjualan lamsam, pembelian lamsam, ya, sehingga akuntansi dan pelaporan kan harus ke saham biasa atau dan ke sekuritas yang lain. Nah, nanti metode alokasinya itu bisa dengan menggunakan dua, metode proporsional dan metode incremental, ya, jadi proportional method dan incremental method. Nah, tetapi basis alokasinya bagaimana? Ya, basis alokasinya sama, jadi relatif terhadap nilai wajar saham, ya, dan sekuritas yang lain yang diterbitkan. Nah, kapan metode ini digunakan? Ya, kapan menggunakan proportional method, kapan menggunakan incremental method? Nah, ini tergantung dari ketersediaan informasi yang terkait dengan nilai wajar masing-masing sekuritas. Jadi kalau nanti masing-masing sekuritas yang diterbitkan itu ada nilai wajarnya, jadi diketahui, ya, bisa ditentukan secara handal, diketahui nilai wajarnya, maka nanti menggunakan proportional method. Tapi kalau ada satu saja, ya, jadi salah satu sekuritas ini tidak bisa ditentukan nilai wajarnya, ya, tidak diketahui nilai wajarnya, maka menggunakan incremental method. Jadi ini proporsional itu baru bisa digunakan kalau semua sekuritas yang diterbitkan nilai wajarnya bisa ditentukan secara handal atau bisa diketahui, ya, dengan secara handal, ya. Tapi kalau tidak, menggunakan metode incremental. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat ada Revonet, ya, Corporation menerbitkan 300 saham biasa dengan nilai nominal, ini kita lihat 1000, ya. 10 ya, 10. Kemudian saham preferen ini diterbitkan 100 saham dengan nilai nominal $50 dengan harga, ya, ini 2 saham ini diterbitkan dengan harga tunggal sebesar 13.500. Jadi penerbitan 2 saham ini nanti diperoleh, ya, harga penerbitan sebesar 13.500. Nah, 13.500 ini nanti harus dialokasikan ke saham biasa maupun saham preferen. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini bisa dengan dua metode ini, proporsional atau incremental. Ini diketahui, nilai wajar saham itu 20 per saham, nilai wajar saham preferen
diketahui 90 per saham. Berarti kedua saham ini, ya, dua sekuritas ini diketahui nilai wajarnya. Maka apa? Menggunakan metode proporsional. Oke, nah dialokasi. Maka ini kita hitung ya. Ordinary share berarti 300 dikali dengan nilai wajarnya 20. Kemudian total. Kemudian preferen, saham preferen 100 yang diterbitkan nilai wajarnya 90, ketemu 9.000. Totalnya 15.000. Nah, berapa persentasenya? Ya, ini dialokasinya kan proporsional. Maka apa? 6.000 dibagi dengan 15.000. Ketemu 40%. 9.000 dikali 15.000 ketemu 60%. Total 100% tinggal dialokasi. Total harga 13.500 untuk saham preferen dan saham biasa tinggal dialokasi. Untuk saham biasa 40% dari 13.500. Ini warnanya saya bikin beda aja ya biar nilainya enak. Oke. 13.500 ya, ini 13.500 dikali proporsi untuk saham biasa 40% ketemu 5.400. Kemudian saham preferen 13.500 dikali proporsinya 60.000 ketemu 8.100. Nah, tinggal nanti pencatatannya bagaimana. Nah, berarti kita lihat ini harga penerbitan masing-masing untuk saham biasa dan saham preferen ini di atas nilai nominal atau tidak. Ya, kita bandingkan. Nilai nominalnya saham biasa berapa? 300 dikali 10. Berarti 3.000. Berarti saham biasa diterbitkan di atas nilai nominal. Berarti nanti ada premi saham biasa yang dikredit. Saham preferen bagaimana? Sama. 100 dikali 50, 500. Ya, 5.000. Berarti ini harganya 8.100. Berarti apa? Saham preferen diterbitkan di atas nilai nominal. Berarti ada premi saham preferen yang dikredit. Sehingga totalnya nanti akan seperti ini pencatatannya. Ya. Pas 13.500. Oke, share capital ya. Untuk preferen sesuai dengan dicatat sebesar nilai nominal. Kemudian share premium preferen berapa? Ini kelihatan nggak kecil? Nggak apa-apa ya. Kecil ya. Ini 8.100 ya. 8.100 dari alokasi dikurangi dengan 5.000. Oke, 8.500 dari mana? Nih, alokasi ini saham preferen. Oke ya, kemudian saham biasa bagaimana? Modal saham biasa dicatat sebesar nilai nominal. Ya, 300 dikali 10. Ini 300 dikali 10 ketemu 3.000, kemudian share premium ordinary ya, dihitung dari mana? Nih. Alokasi jumlahnya 5.400 dikurangi dengan nilai nominal totalnya berapa? 3.000. Ketemu 2.400. Jadi nyatatannya seperti ini. Jadi proporsional itu digunakan kalau nilai wajar masing-masing sekuritas yang diterbitkan itu diketahui. Jadi bisa ditentukan secara handal. Oke ya. Nih. Nah, kalau ya ini ada dua ya, contohnya misalnya sama. Ya, ada kalau dua yang diterbitkan hanya satu saja diketahui nilai wajarnya, maka bagaimana? Nah, ini menggunakan metode yang satunya yaitu metode incremental. Nah, caranya bagaimana? Nanti tinggal gampang, berarti total harga penerbitan ya 13.500 dikurangi dengan nilai wajar saham yang diketahui nilai wajarnya. Nanti selisihnya itu dialokasi ke sekuritas lain yang diterbitkan. Ini contohnya sama ya dengan yang sebelumnya, tetapi ini yang diketahui, nih yang diketahui ya marketnya, harga pasarnya, market value-nya itu modal dari saham biasa. Maka nanti untuk menentukan berapa harga penerbitan untuk saham preferen tinggal dikalikan, dibagi aja. Ya, harga penerbitan total 13.500 dikurangi dengan nilai wajar saham biasa, jumlahnya 6.000. Nanti di sini dikurangkan, nah ini alokasi untuk saham preferen. Sehingga nanti tinggal dihitung, ya dicatat. Ya ini sebentar, ini saya pindahkan dulu.
biar enaknya 16, kok 16, 14, kok nggak mau, bentar, kok nggak mau dikecilin ya. Oh, ini gimana nih? Oke. Saya pindahkan ini kecil. Oke, bisa pindah. Copy, bisa pindah. Jadi nanti ini tinggal dicatat sama seperti yang tadi. Kas yang diterima 13.500 ya, total harga penerbitan, kemudian modal saham reference sesuai dicatat sebesar nilai nominal, kemudian nih ya premi sahamnya dari berapa? Nih alokasinya untuk saham reference 7.500. 7.500 dikurangi dengan 5.000. Oke. Kemudian saham biasa juga sama, dicatat modal saham biasa dicatat sebesar nilai nominal. Ya, kemudian premi saham biasa ya selisih antara ya 6.000 dikurangi dengan nilai nominal 3.000. Kamu 3.000 ya, sehingga ini nanti dicatat seperti ini. Oke, ada pertanyaan? So far so good ya. So far so good. Gampang, pokoknya ini gampang. Kalau di ekuitas itu sangat gampang sekali. Kalau Anda di obligasi yang ruwetnya kayak begitu, oke, ya ini ya gampang banget. Sambil merem ya. Sambil merem. Ya, sambil merem untuk mata itu bisa. Nah, ini berarti 3.000 ini 3.000 itu dari sini, yang 7.500 di sini. Alokasinya di sini. Nanti tinggal diposting seperti ini. Sehingga nanti kalau dilaporkan dalam laporan keuangan di bagian ekuitas, ekuitas pemegang sahamnya akan terdiri dari modal saham referen ya jumlahnya 5.000, kemudian premi saham referen 2.500, modal saham biasa 3.000, premi saham biasa 3.000. Oke ya, udah nggak ada masalah. Oke, kalau tidak berarti kita lanjutkan ya, penerbitan saham dari transaksi yang bersifat non-cash. These are issued in non-cash transaction. Nah, ini contohnya biasanya contoh salah satu penerbitan saham ya dari non-cash transaction ya. Jadi tidak dalam rangka untuk memperoleh dana ya, penerbitan saham itu tidak dalam rangka untuk perolehan dana ya. Tetapi misalnya ini contohnya ya, contohnya itu untuk memperoleh jasa atau aset lain selain kas. Nah, kalau Anda seperti itu, maka bagaimana? Ini basisnya itu menggunakan fair value. Jadi permasalahannya itu berkaitan dengan berapa sih jumlah ya nanti jasa atau aset lain selain kas ini yang nanti akan dicatat ya dari transaksi penerbitan saham ini. Jadi nanti basisnya tetap menggunakan basis fair value. Nah, cuma ini ada beberapa rule gitu ya, general rule-nya. Yang pertama ya aturan gitu ya. Yang pertama, kalau ya nilai wajar barang atau jasa yang diterima ini diketahui ya bisa ditentukan secara handal, maka apa? Menggunakan nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Seandainya nilai barang atau jasa ini tidak bisa ditentukan secara wajar, ya tidak diketahui, maka nanti menggunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Nah, kalau dua-duanya ini tidak diketahui, nilai wajar barang atau jasa yang diterima tidak bisa ditentukan secara handal, kemudian nilai wajar saham juga tidak bisa ya ditentukan secara handal, dua-duanya tidak bisa diketahui, tidak bisa ditentukan secara handal, maka bagaimana? Nanti biasanya perusahaan akan meng-hire gitu ya, meminta saran ya, hire gitu ya, expert gitu ya, expert ya biasanya ahli penilai ya, misalnya appraisal. Nah, dasar penilaiannya nanti dari appraisal tersebut, dasar penilaian appraisal. Oke, jadi rule-nya seperti itu. Jadi
General rule-nya basisnya tetap menggunakan penilaian ya service or property ya, jasa atau aset selain kas ini nanti yang akan diterima itu dicatat sebesar berapa. Nanti kalau diketahui nilai wajarnya ya dari barang atau jasa ini nanti menggunakan nilai wajar barang atau jasa. Kalau tidak menggunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Kalau dua-duanya tidak diketahui, appraisal yang menentukan. Oke, sekarang kita lihat. Ini ada contoh, perusahaan menerbitkan saham 10.000, nilai nominalnya 10, saham biasa ya. Menerbitkan saham 10.000 saham biasa, nilai nominalnya 10 euro per saham. Nah, penerbitan saham ini dilakukan karena perusahaan memperoleh paten. Ya, paten. Ya. Nah, ini tidak ada informasi ya, informasinya seperti ini gitu. Nah, kalau ada seperti itu nanti paten akan dicatat sebesar berapa? Ya, ini berarti asetnya dicatat sebesar berapa? Tadi general rule-nya ini pakai ini. Ini diketahui ya, perusahaan tidak bisa menentukan ya nilai wajar paten. Ya, jadi nilai wajar paten tidak bisa ditentukan secara handal ya. Nah, yang diketahui itu adalah nilai wajar saham. Maka apa? Paten digunakan, nih menggunakan dicatat sebesar nilai wajar saham. Maka dicatat nih paten 140.000. Kemudian share capital ordinary selalu dicatat sebesar nilai nominal. Selisihnya dicatat sebagai premi saham biasa. Nanti tinggal diposting seperti ini. Oke. Ini if yang pertama berarti menggunakan ini. General rule yang kedua ini. Kemudian yang kedua, ini terjadi kebalikan. Nilai wajar saham tidak diketahui, tidak bisa ditentukan secara handal. Ini tapi yang diketahui adalah nilai wajar paten. Nilai wajar patennya berapa? 150.000. Maka nanti paten dicatat. Paten 150.000. Modal saham biasa dicatat sebesar nilai nominal. Selisih ya nilai paten dengan nilai nominal dicatat premi saham biasa. Oke. Gini ya. Ini berarti menggunakan general rule yang pertama. Oke ya. Nah, sekarang kalau dua-duanya ini tidak diketahui nih yang ketiga. Nih. Marlowe cannot ya, Marlowe tidak bisa menentukan nilai wajar saham maupun nilai wajar paten. Nah, ini kemudian perusahaan Marlowe ini meminta bantuan ke konsultan independen untuk melakukan penilaian terhadap paten yang diterima ini. Ini diketahui dari hasil penilaian ya. Pihak independen ini diketahui nilai paten dinilai sebesar 125.000. Nah, basisnya apa? Ini based on discounted expected cash flow. Ini berarti dalam menentukan nilai paten ini basisnya menggunakan itu yang kita bahas itu kemarin ya, dari menggunakan teknik present value ya. Jadi menggunakan teknik present value. Nah, ini given datanya udah 125.000 berarti ini paten 125.000. Share capital ordinary sebesar nilai nominal, selisih 125 dengan nilai nominal dicatat premi saham biasa. Ini tinggal di posting seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, kita lanjutkan. Ini yang terakhir dari penerbitan saham, masalah yang terakhir dari penerbitan saham, ini saham biasa ya kebetulan. Contohnya memang saham biasa di awalnya. Nanti saham referen di bawah. Ini contoh pengeluaran dalam rangka penerbitan saham. Ya, itu contohnya sama dengan di obligasi ya, ada prosesnya kan menunjuk underwriter gitu ya. Berarti makanya nanti di sini ada underwriting cost. Kemudian harus mempublikasikan laporan keuangan prospektus. Padahal laporan keuangan prospektus itu kan harus diaudit, maka ini ada accounting atau legal fees perizinan gitu ya. Kemudian biaya cetak atau nanti ada pajak dan seterusnya. Nah, nanti pengeluaran-pengeluaran ini akan diperlakukan bagaimana? Apakah dicatat sebagai biaya atau tidak? Nah, ini ternyata menurut standar itu semua pengeluaran yang terkait dalam rangka untuk menerbitkan saham, ini istilahnya sell gitu ya. Kemarin saya hati-hati gitu ya, sell. Sell itu kalau berkaitan dengan saham perusahaan lain ya berarti transaksi investasi. Tapi kalau ini dalam rangka penerbitan saham berarti apa? Ya, hati-hati ya, istilahnya bisa sell, bisa issued gitu ya. Jadi hati-hati ya, dilihat dari konteksnya.
Nah, ini nanti semua pengeluaran ini nanti tidak diakui sebagai biaya pada saat terjadinya, tapi dipakai sebagai pengurang penerimaan yang diterima dari penerbitan saham atau penjualan saham pada saat diterbitkan. Jadi ini diakui sebagai financing cost. Ya, jadi ini diperlakukan sebagai financing cost. Jadi artinya ini dalam akuntansi itu substansinya ya dalam tanda kutip itu nanti ada premi saham yang hidup gitu, karena nanti kalau misalnya ada contoh ya, ada contoh penerbitan saham di dalamnya nanti akan ada cost issue besar ya, berarti ini apa? Semua pengeluaran itu dikurangkan dari tadi harga penerbitan, dikurangi baru nanti dicatat ya, saham yang diterbitkan. Berarti nanti kasnya dicatat bersih sudah dikurangi. Tinggal nanti disesuaikan dengan modal sahamnya berapa sebesar nilai nominal. Kemudian kalau masih ada selisih, ya berarti dicatat ke premi saham. Jadi simpel ya seperti itu. Ya, jadi tidak diakui sebagai biaya operasional karena penerbitan saham itu tidak dalam rangka untuk aktivitas operasional dalam rangka menghasilkan pendapatan. Tapi ini dari aktivitas pendanaan. Sehingga pengeluaran-pengeluaran yang terkait dari penerbitan saham tidak boleh diakui sebagai biaya operasional. Oke ya. Termasuk nanti kalau misalnya ada transaksi dengan pemegang pemilik ya. Jadi nanti kan di ekuitas itu kan transaksinya hanya berkaitan ya. Ya, selain dari aktivitas operasi kan nanti ada ini ya, penutupan laba ya. Transaksinya kan dari investasi oleh pemilik dan distribusi oleh pemilik. Jadi nanti kalau misalnya ada selisih ya perhitungan gitu ya, yang kalau di aset atau liability itu diakui sebagai gain atau losses gitu ya, di ekuitas tidak boleh. Transaksi dengan pemilik tidak boleh mengakui adanya untung atau rugi. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada kekurangan atau kelebihan dalam tanda kutip gitu ya, selisih kurang atau selisih lebih gitu ya, itu nanti tidak boleh diakui sebagai untung atau rugi, tapi akan diambilkan dari rekening ekuitas yang lain. Contoh misalnya premi saham, kemudian premi saham kalau tidak ada berarti diambilkan dari laba ditahan gitu ya. Jadi seperti itu. Nggak boleh mengakui untung atau rugi. Transaksi dengan pemilik itu tidak boleh. Ya, mengakui adanya untung atau rugi. Ini aja overview ya, nanti kalau kita bahas di reacquisition share. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak berarti penerbitan saham untuk saham biasa selesai, kita lanjutkan untuk saham preferen. Ya, saham preferen itu jenis saham yang kalau misalnya perusahaan menerbitkan beberapa jenis saham, ini nanti biasanya ya hanya saham biasa, saham preferen gitu ya. Nanti tidak banyak variasinya ya. Yang saya kenal ya hanya ada dua ini. Nah, saham preferen ini biasanya memiliki preferensi ya yang berupa hak atau hak istimewa ya, yang melekat. Ya, ini yang berbeda dengan saham biasa. Nah, kalau saham biasa biasanya memiliki hak suara, tapi kalau saham preferen tidak, non voting. Ini non voting. Tidak ada hak suara. Pemegang saham preferen itu karena memiliki hak istimewa tertentu dibandingkan dengan saham biasa biasanya ini ya tidak memiliki hak suara ya. Nah, kecuali ya nanti ada mungkin perjanjian diatur di perjanjian tertentu, tapi umumnya tidak. Ya setahu saya enggak. Nah, saham preferen itu kalau di Indonesia tidak diperjualbelikan di pasar modal. Ya sepanjang yang saya tahu. Biasanya ini dimiliki oleh para pendiri perusahaan. Makanya ada istimewa, ya ada hak istimewa yang melekat ini. Jadi apa keistimewaannya dibandingkan dengan saham biasa ini? Saham preferen itu biasanya akan memperoleh prioritas untuk memperoleh bagian dividen sebelum saham biasa memperoleh haknya. Prioritas ya pembagian dividen. Jadi nanti kalau perusahaan bagi dividen ke pemegang saham, itu nanti saham preferen yang akan dibagi dulu. Nanti kalau sisa baru dibagikan ke pemegang saham biasa. Kemudian kalau perusahaan dilikuidasi, nanti kalau ada bagian aset yang masih tersisa setelah kewajiban dipenuhi, nanti juga sama. Bagian aset ini nanti diprioritaskan kepada pemegang saham preferen dulu. Baru nanti ke pemegang saham biasa.
Nah, saham preferen ini nanti bisa saja juga memiliki sifat yang bersifat convertible. Ini diterbitkan memang dengan karakteristik ya convertible. Artinya bisa dikonversi menjadi saham biasa. Yang awalnya non voting menjadi punya voting gitu. Jadi dikonversi ya dari saham preferen menjadi saham biasa. Sehingga apa? Kalau saham preferen awalnya tidak memiliki hak suara, kalau berubah menjadi saham biasa akan memiliki hak suara. Ya, nah ini kalau perusahaan membeli saham preferen ya convertible, ini biasanya memang memiliki niat ya selain kemungkinan ini ingin memperoleh memang strategi investasinya memang untuk memperoleh hak suara yang cukup besar ya jadi salah satunya dengan cara seperti itu. Kemudian kalau ada juga yang karakteristiknya callable ya, jadi ada opsi untuk ditarik setelah penerbitan. Jadi ditarik ya, jadi saham preferen yang nanti kalau setelah penerbitan itu bisa ditarik dari peredaran ya dengan tujuan tertentu. Nah ini preferensi-preferensi yang bisa yang melekat di saham preferen, sehingga nanti kalau dikumpulkan gitu ya, diringkas gitu ya, nanti akan ada beberapa tambahannya. Ini ada convertible, callable, redeemable. Kalau callable itu sifatnya opsi, tapi kalau redeemable itu wajib. Jadi memang dalam penerbitan saham preferen itu nanti ada karakteristik bahwa nanti perusahaan wajib menarik saham preferen ya setelah diterbitkan ya selama pada tanggal tertentu atau selama periode tertentu, sehingga ini sifatnya menjadi kewajiban gitu. Nah ini yang kadang-kadang terus kalau ada seperti ini bedanya dengan liabilitas apa? Karena kan kalau ini wajib berarti kan ini kewajiban sifatnya, tetapi karakteristiknya dia dilaporkan di ekuitas gitu. Makanya ada nanti di dilutif sekuritas itu ada Anda akan dikenalkan dengan istilah hybrid gitu ya, sekuritas yang memiliki karakteristik selain ekuitas juga liability. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Nah, itu ya. Nanti akuntansi itu banyak isu yang harus diselesaikan gitu ya, nanti pelan-pelan. Oke, nanti untuk yang convertible bond, convertible preference share nanti kita akan bahas di dilutif sekuritas sama dengan convertible bond. Nanti sabar ya, nanti akan dibahas di dilutif sekuritas. Nanti pelakuan akuntansinya bagaimana pada saat penerbitan, kemudian setelah diterbitkan so what gitu ya. Pada saat dikonversi karena ini bisa dikonversi menjadi saham biasa. Nanti pada saat dikonversi nyatetnya piye gitu ya dan seterusnya. Nanti dibahas di dilutif sekuritas. Kemudian ini ya sama ya. Kemudian terkait dengan pembagian dividen itu nanti saham preferen itu juga memiliki hak ya yang bersifat kumulatif dan partisipasi. Jadi kalau misalnya saham preferen kumulatif ya, diterbitkan saham preferen kumulatif. Ini berarti bahwa saham preferen ini memiliki hak untuk memperoleh bagian dividen setiap periode. Jadi nanti kalau dalam satu periode tertentu perusahaan tidak membagi dividen, maka nanti ya tetap terakumulasi, dihitung ya, diakumulasi ya. Nanti akumulasi dividen ya, hak dividen pemegang saham preferen ini nanti dikenal dengan nama dividen in arrear. Jadi nanti kalau misalnya dalam 2 tahun gitu ya, perusahaan tidak bagi dividen, berarti in arrear-nya 2 tahun. Jadi misalnya tahun 2020 atau 2020 ya, 2021 2019 gitu ya. 2019 perusahaan tidak bagi dividen. Kemudian 2020 perusahaan juga tidak bagi dividen. Kemudian dividen baru dibagi di tahun 2021 gitu ya. Maka nanti ya alokasi pembagian dividennya nanti yang pertama itu dialokasikan dulu ke dividen pemegang saham preferen ya untuk selama 2 tahun ya. In arrear-nya berarti berapa? 2 tahun. Dari 2019 sampai dengan 2020. Nanti kalau masih ada sisa dialokasi ke pembagian dividen di tahun berjalan. Ya, di tahun 2021. Nanti kalau ada sisa baru dialokasikan ke pemegang saham biasa.
Jadi caranya seperti itu. Nanti kita bahas di appendix ya yang terkait dengan kumulatif participating. Nah, kalau participating ini nanti pemegang saham preferen masih memperoleh bagian hak atas sisa dividen ya setelah dibagikan kepada pemegang saham biasa. Nanti tergantung partisipasinya partisipasi penuh, fully participating atau partisipasi sebagian saja, jadi partial ya, jadi sebagian sampai dengan jumlah tertentu gitu ya. Nanti kita bahas ya di belakang, kita bahas waktu kita bahas di appendix. Nanti di appendix kita akan bahas di kebijakan dividen itu bagaimana mengalokasikan dividen kalau misalnya saham preferen memiliki karakteristik ini, kumulatif atau partisipasi. Ya nanti bisa kombinasi, bisa hanya kumulatif saja, tidak berpartisipasi, atau partisipasi tok, tidak kumulatif, atau dua-duanya. Ya nanti kita akan bahas di appendix. Ya, ini yang berkaitan dengan saham preferen. Nah, bagaimana pelakuan akuntansinya sama dengan penerbitan saham biasa. Jadi kalau nanti diterbitkan sama dengan nilai nominal ya berarti modal saham biasa, modal saham preferen dicatat sebesar nilai nominalnya, ya sama persis jumlah kas yang diterima. Tapi kalau ada ya lebih tinggi dari nilai nominal, harga penerbitannya lebih tinggi dari nilai nominal yang akan mencatat premi saham preferen, ya dikredit. Kalau kurang ya berarti lebih kecil dari nilai nominal ya berarti premi saham preferen di kredit. Ini contoh ya penerbitan saham kalau diterbitkan dengan nilai ya di atas nilai nominal. Tadi yang pertama kan kita sudah bahas ya waktu bahas yang pertama ini. Ya contohnya ya itu seperti itu. Ya. Nih, jadi contohnya ini seperti ini. Ya di atas nilai penerbitan di atas nilai nominal. Nanti kalau penerbitan saham preferen di bawah nilai nominal ya seperti itu. Ya jadi sama persis ya. Kalau sama ya berarti nanti tinggal nih ya sama nilainya sama dengan nilai nominal ya bisa seperti ini. Oke ya, jadi akuntansi untuk saham preferen sebetulnya untuk penerbitan saham preferen tidak jauh beda dengan penerbitan saham biasa, hanya rekeningnya ya menggunakan saham preferen, bukan saham biasa tapi saham preferen. Oke. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak kita bahas reacquisition share. Jadi kalau saham diterbitkan, kemudian ditarik dari peredaran, dan penarikan ini nanti ditujukan untuk diterbitkan kembali, itu nanti akan dicatat sebagai saham treasury atau treasury share. Nah, nanti motifnya perusahaan itu kok menarik saham yang sudah beredar itu tujuannya apa? Atau ini banyak sebetulnya ada beberapa gitu ya. Tapi nggak bisa bahas tuntas ya karena ini bagian dari financing. Tapi ini sebagai pengenalan saja. Jadi misalnya mungkin karena ada alasan pajaknya profit tax efisiensi. Ya, jadi memang siasat dari perencanaan pajak, bagian dari perencanaan pajak. Kemudian bisa dalam rangka untuk menaikkan earning per share atau return on equity, ini ukuran untuk profitabilitas. Nah, kenapa ini bisa dinaikkan? Karena rumusnya kalau earning per share itu kemarin kalau Anda ini rumus-rumus ini kan sudah Anda kenal di chapter 5 ya. Ini kan selalu di bawahnya ini ya, return earning ya. Ini bukan return earning per share ya. EPS itu kan rumusnya net income dikurangi dengan bagian dividen untuk saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa. Jadi kalau misalnya nanti saham yang beredar ditarik peredaran, asumsi net income dan tidak berubah ya, di penyebut tidak berubah, berarti apa di sisi di pembilang tidak penyebut berubah, berarti kan di sisi penyebut lebih kecil. Sehingga apa? Ini nilainya akan naik. Ini berarti lebih tinggi nilainya, berarti menjadi lebih tinggi ya dibandingkan dengan kalau tidak ada penarikan saham. Return on equity juga sama. Return on equity kan dihitung dari apa? Net income dibagi dengan ekuitas. Sehingga apa? Kalau ada saham yang ditarik berarti kan ekuitasnya berkurang. Ini penyebutnya juga lebih kecil. Sehingga apa? Lebih tinggi kan? Nah, ini ukuran profitabilitas. Ya, ini ukuran profitabilitas. Jadi kalau profitabilitasnya ya naik gitu ya, naik dibandingkan di periode sebelumnya. Ini kalau bagi pasar itu sinyal bagus. Berarti apa? Returnnya tinggi.
Kalau revenue sinyalnya bagus, profitabilitasnya bagus. Berarti apa? Ini sinyal bagus gitu. Sinyal bagus bagi investor gitu ya. Sehingga apa? Akan direspon biasanya. Nanti responnya bisa dilihat dari mana? Oh, harga sahamnya naik ya, atau transaksi, jumlah transaksi, volume transaksinya juga naik gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini kebetulan ponakan saya baru nulis skripsi bahas tentang profitabilitas. Jadi dia mau riset ya, mengajukan judulnya simple gitu ya. Ya capture fenomena ini sekarang lagi COVID ini. Jadi dia mau melakukan uji beda ya profitabilitas perusahaan sebelum dan selama masa pandemi. Jadi untuk perusahaan manufaktur. Jadi maka saya yang bimbing bimbing ponakan. Tapi ponakan saya itu jarang tanya sama saya. Saya tuh punya ponakan yang kuliahnya di akuntansi itu jarang nanya sama saya. Jarang banget. Kalau udah mentok tuh ya dapat PR nggak bisa mengerjakan itu baru tanya. Nah, saya paling ruwet kalau ditanya pajak karena saya bukan ahli pajak. Ya udah, biasa nanti wait gitu ya, WA-nya wait gitu ya, tunggu. Tak tanyakan dulu sama expertnya. Tanya yang punya gelar BKP teman-teman. Ya, jadi ini salah satu ukuran profitabilitas itu beda EPS, ada return on equity, ada ROA gitu ya. Gross profit margin, net profit margin ya banyak ukurannya. Kemudian bisa saja perusahaan narik saham itu untuk tujuan kompensasi, pemberian kompensasi bagi karyawan. Nanti ini juga kita akan bahas ya, ini program kompensasi ya, program kompensasi karyawan dengan memberikan saham ya, penawaran pembelian saham. Ini kita akan bahas di Lutis Sekuritas. Ya, kita akan bahas di Lutis Sekuritas. Jadi nanti karyawan kunci ya, atau seluruh karyawan itu biasanya nanti diberi tawaran untuk beli saham. Nah, ini bagian dari kompensasi supaya apa? Ini jadi bagian motivasi. Jadi kalau karyawan punya saham di perusahaan tersebut kan merasa memiliki. Berarti aku punya pemilik itu, merasa aku jadi bagian dari pemilik. Kalau jadi bagian pemilik harusnya berusaha bagaimana nanti perusahaan itu bisa terus berkembang gitu. Sehingga apa, memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. Ya, mencapai kinerja. Itu ya salah satunya itu. Motivasinya nanti ada beberapa motivasi tujuan lain kenapa memberi kompensasi dalam bentuk hak beli saham. Ini nanti bentuknya dalam bentuk hak beli saham kepada karyawan. Kemudian ini mengurangi biasanya bisa juga dilakukan untuk mengurangi kepemilikan saham oleh publik. Ya, jadi ada contohnya misalnya ada perusahaan yang pemegang sahamnya itu mayoritas dipegang oleh keluarga tertentu. Ya, misalnya. Ya, jadi kalau itu dalam kategori perusahaan keluarga biasanya nanti kepemilikan saham itu akan dipertahankan supaya menjadi pemegang sahamnya ya di antara keluarga itu gitu loh, bisa ayah, bisa anak gitu ya. Jadi bapaknya, anaknya, cucunya itu yang menjadi pemegang saham atau istrinya atau sepupu-sepupunya gitu ya. Nah, ini saya sedang meneliti perusahaan keluarga gitu ya. Jadi beberapa perusahaan itu saya sudah lihat gitu ya, itu saham kalau dimiliki oleh keluarga itu biasanya memang mayoritas pemegang sahamnya keluarga. Sehingga apa? Ini nanti kalau keluarga ini tujuannya akan meneruskan ya usaha ini ke generasi berikutnya, akan mempertahankan persentase kepemilikan. Sehingga apa? Ya berusaha untuk mengurangi jumlah saham ini yang dimiliki oleh publik ya, ke masyarakat umum itu semakin kecil gitu ya, semakin kecil karena itu nanti kalau publik semakin banyak ya pemegang sahamnya itu kan, kalau ini kan ada
publik gitu ya, publik biasanya gabungan. Ini biasanya saham yang dimiliki publik itu antara 0 sampai 5%. Ini nggak punya suara, ini biasanya digabung ya, publik gitu. Publik. Nah, kalau tergantung nanti publik yang miliki banyak apa enggak. Kalau banyak ya kalau di persentase akan jadi besar banget gitu. Nah, ini biasanya nanti salah satu ya motif seperti itu. Atau make a market. Make a market itu berarti apa? Kalau mau tarik saham berarti kan ada permintaan. Kalau penawarannya sama, permintaannya naik berarti harga saham naik ya. Harga saham kemungkinan menyebabkan apa? Harga naik. Nah, kalau harga naik ini imbasnya kemana? Return saham akan naik. Terutama yang mana? Capital gain. Ya, capital gain-nya akan naik karena ada pemegang saham bisa jual dengan harga tinggi, dapat keuntungan gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti Anda akan belajar apa itu capital gain dan lain sebagainya di teori pasar modal. Oke ya. Nah, cuma nanti akuntansinya gimana? Oh, mau motivasinya seperti apa? Ya kita fokus di sini. Akuntansinya gimana untuk reacquisition share ini? Ya, kalau bahasa koran yang sering digunakan itu bukan reacquisition of share gitu ya, buyback itu loh. Sering dengar, sering baca di koran ya, atau istilahnya bukan koran ya, nanti berita-berita Anda kan sekarang lagi model digital ya, nggak ada koran yang dibaca gitu kan, berita online gitu ya. Istilahnya buyback gitu. Itu seperti itu. Jadi saham beredar kemudian ditarik kembali. Jadi istilahnya buyback. Oke ya. Nah, metodenya ada dua sebetulnya. Ada cost method, kemudian ada par value method atau stated value method. Nah, dari dua metode ini ya, dari dua metode ini nanti yang paling banyak digunakan itu yang pertama ini cost method. Sehingga karena banyak digunakan hanya ini cost method, maka par method ini ya, par value method ini tidak dibahas di buku ini. Ya, kalau Anda ingin tahu sebetulnya bisa. Ya, Anda nanti coba telusur ya di buku Intermediate Accounting sebelum IFRS. Basis IFRS. Tapi yang ada edisi-edisi lama. Saat terakhir itu yang sebelum edisi IFRS itu saya punyanya buku, tapi buku ya, bukan e-book gitu, belum musim e-book ya. Buku gitu edisi 12. Edisi 12. Nanti mungkin Anda bisa lihat di situ par value method. Nah, metodenya seperti apa. Nah, ini yang banyak digunakan ya, more widely used itu kan cost method. Nah, ini yang dibahas metodenya cost method. Sehingga apa? Ini tadi untuk reacquisition of share yang dibahas di sini menggunakan metode ini, cost method ini. Nah, cost method ini nanti kalau digunakan bagaimana gitu ya. Nah, pada saat saham itu ditarik dan ditujukan untuk diterbitkan kembali, nanti akan dicatat ke dalam rekening yang dikenal dengan nama treasury share. Tapi kalau ditarik untuk seterusnya, saham ini ditarik untuk seterusnya, ya tidak dicatat treasury share, langsung modal saham didebit. Ya, istilah treasury share ini ya, saham yang ditarik dari peredaran dan ditujukan untuk diterbitkan. Tapi kalau saham ditarik seterusnya tidak akan diterbitkan, yang didebit nanti bukan treasury share tapi langsung modal saham. Oke ya, treasury share. Nanti kalau cost method, nanti treasury share akan dicatat sebesar harga penarikan, ya, cost penarikan. Maka dikenal dengan nama cost method. Kalau nanti dengan menggunakan par value method, ya nanti yang didebet treasury share-nya sebesar nilai nominal. Ya, cuma ini tidak ada contohnya. Nanti Anda cari ya, googling atau cari buku di perpustakaan, ke rumahnya dekat kampus gitu ya. Kalau tidak ya nanti ya cari buku ya. Saya memang sengaja tidak bahas ya. Coba Anda misalnya penasaran apa enggak. Saya sesuai dengan ini. Ini bukunya saya ada bukunya ya. Buku-buku lama gitu ya, itu masih ada. Jadi ini saya ada bukunya. Jadi saya sengaja memang tidak bahas. Biasanya saya komplit gitu. Untuk saat ini saya coba aja. Par value method tidak saya bahas. Ya, tapi nanti dibahasnya Anda coba cari ya. Ini berarti apa? Untuk reacquisition share ini nanti untuk pembahasannya di contohnya kita menggunakan cost method. Oke, bukan par value method
ya, tapi kita menggunakan cost method, metodenya cost method. Kita mulai ya, contohnya yang pertama di sini ada Pacific Company menerbitkan saham 100 saham biasa ya, 100.000 saham, nilai nominalnya $1. Nah, harga penerbitan ya pada saat diterbitkan harga jual saham ini $10 per saham. Ini diketahui ya, laba ditahan 300.000. Maka nanti kalau dicatat ke dalam buku besar, ini nanti muncul di buku besar kan seperti ini. Kan pada saat penerbitan saham biasa kan dicatat share capital ordinary, dikredit 100.000, share premium ordinary 900.000, kasnya ini kan. Kasnya berapa? 1 juta. Kemudian laba ditahan saldonya ada 300.000. Oke ya. Bentar, saya foto dulu. Karena harus difoto. Nanti kalau tidak difoto, tidak ada bukti kuliah, kuliahnya tidak bisa ditutup. Ya. Kalau tidak bisa ditutup, nanti tidak bisa bikin absen baru. Sebentar ya, nih, sebentar ya, udah selesai. Oke, sehingga apa? Dari informasi ini kalau disajikan dalam laporan keuangan akan muncul di ekuitas. Ya, di ekuitas pemegang saham, nanti ada share capital ordinary, ya, diterbitkan, ya, diterbitkan dan beredar sebesar 100.000 dengan nilai nominal $1 per saham. Temu 100.000. Kemudian premi saham biasa 900.000, kemudian laba ditahan 300.000. Nah, total ekuitas 1 juta. Oke. Nah ya. Nih, ini posisi pertama, posisi informasi pertama seperti ini. Nah, kemudian berarti kan ini ada saham yang sudah beredar jumlahnya 100.000 saham. Oke ya, dari 100.000 saham ini ada contoh. Nih, 100.000 saham ini ya, tanggal 20 Januari 2022. Nih, Pacific menarik saham 10.000 saham dengan harga penarikan sebesar $11. Berarti nanti ini kan informasi awal nih dari sini tadi kan. Informasi awalnya kan seperti ini. Nah, kemudian ditarik nih, ya ditarik ini tak. Harus dirubah daripada ini. Berarti nanti apa? Kalau cost method berarti nanti perusahaan mencatat treasury share atau saham treasury sebesar ini harga penarikan ini, cost penarikannya. Makanya dikenal dengan nama metode cost. 11.000. Treasury share 10.000 kali 11, 110.000. Kas 110. Maka nanti ini informasi awal, setelah ada penarikan, nanti modal saham, premi saham, laba ditahan dikurangi dengan cost treasury share 110 sebagai pengurang ekuitas. Dicatat total equity. Nah, konsep ini sama pada saat kita bahas ini. Nih. Bentar ya. Nanti diingat. Jadi kalau belajar apa? Nah, ini. Ordinary share, contributed capital. Kemudian ada return earning, nih. Saham biasa, saham preference, premi saham, laba ditahan dikurangi treasury share. Nih konsep ini. Jadi ini ya, itu kalau ada contoh seperti ini. Ini baru nih ketahuan. Kemarin saya sampaikan mungkin WIB ya, nanti tekniknya bagaimana, nah ini baru ya. Jadi setelah itu kan diposting nih saldonya, ini saldo ini dibawa ke sini, terus ada treasury share yang di depan 110 disajikan, sehingga apa, total ekuitas menjadi 1.190.000 yang awalnya 1.300.000. Jadi 1.300.000 menjadi 1.190.000. Ya, saya suka sering yang ribuannya itu suka tak tinggal biar
Jadi 1.190.000. Oke. Nanti kalau sampai dengan akhir periode tidak ada transaksi apapun, ya udah, berarti ini laporannya akan seperti ini. Di laporan keuangan, di laporan posisi keuangan di bagian ekuitas ya akan disajikan seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Kita lanjutkan. Nah, sekarang karena ini kan treasury itu kan tadi saham yang ditarik dari peredaran yang ditujukan untuk dijual kembali. Maka apa? Setelah ditarik, pasti kan akan dijual, tujuannya mau dijual. Tapi kalau tujuannya tidak dijual dan ditarik seterusnya, nggak akan mencatat treasury share. Yang didebet ini bukan treasury share, tapi modal saham. Jadi ini nanti kalau ini ditarik untuk seterusnya tidak ditujukan untuk dijual kembali, nanti ini modal saham didebet. Jumlahnya sebesar berapa? Ya ini 10.000 dibagi dengan 100.000 dikali dengan 100. Kemudian premi saham juga didebet bagian untuk 10.000 saham ini. Kreditnya apa? Kreditnya apa? Ya kas. Kan narik saham dengan cara di buyback kan, dijual, dibeli kan. Dibeli dan ditarik untuk seterusnya. Kayak misalnya seperti itu. Jadi kalau ini dijual ya berarti dijual. Terus ditarik berarti asumsinya kan transaksi apa berikutnya kan bagaimana perlakuan akuntansi kalau treasury share ini dijual kan gitu kan. Nah, ini nanti sale of treasury share. Nah, akuntansi bagaimana pencatatan penjualan treasury share ini tergantung dari apa harga jualnya itu di atas atau di bawah harga penarikan tadi. Apakah nanti harga jualnya di atas $11 ataukah di bawah $11? Nah, intinya kalau nanti di atas $11 nanti akan dicatat selisihnya ke premi saham treasury. Tapi kalau di bawah 11 kan berarti kalau dijual kan tidak ada untung. Tadi saya sampaikan, tidak boleh mengakui untung. Transaksi dengan pemilik itu tidak boleh mengakui untung. Ya, dicatat ke rekening ekuitas yang lain. Apa? Yang pertama premi saham. Kalau ini nanti dilunasi di bawah ini, dijual di bawah nilainya 11, ya $11 ini, maka apa? Nanti berarti apa? Kalau ini nanti ya dari 10.000 ini total dijual gitu ya, semua dijual dengan harga 105 di atas harga $11, berarti misalnya $15 per saham. Ya nanti selisihnya dicatat premi saham treasury yang $4 dikali 10.000. Tapi kalau ini di bawah 10 gitu ya misalnya, nanti dicatat ke apa? Debetnya berarti apa? Debetnya ngambil dari komponen ekuitas yang lain, yaitu di sini laba ditahan. Nanti laba ditahannya di debet. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi ini nanti tergantung ya di harga jual saham treasury ini di atas atau di bawah kos penarikan. Ya. Apakah di atas $11 atau di bawah $11. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Sale of treasury share di atas harga penarikan atau kosnya. Ini kita lihat. Oke ya. Awalnya kan tadi narik saham 10.000. Dari 10.000 ini kemudian dijual 1.000. Nah, ini misalnya 1.000 dijual dengan harga $15. Berarti di atas 11. Maka apa? Nanti selisih antara 15 dengan 11 ini nanti akan dicatat ke premi saham treasury. Ini catat di sini kas jumlahnya sebesar harga jual saham treasury 1.000 dikali 15.000. Saham treasury berkurang sebesar harga penarikan 11.000. Berarti nanti di sini 1.000 dikali 11 selisihnya dicatat premi saham treasury sehingga nanti muncul seperti ini. Oke. Informasi awal. Ya, ini seperti ini treasury share. Oke ya. Ini awalnya kan saldo awalnya ini 110. Oke ya. Berarti nanti akan
berkurang ini sebesar 11.000. Share premium treasury 4.000. Nanti kalau misalnya perusahaan jual lagi di atas 11, ya nanti ini dicatat share premium treasury. Tapi nanti kalau pada saat penjualan pertama ini misalnya tidak harganya 15, tapi harganya 10, berarti nanti ya, ini contoh aja ya. Nah, ini penjualan pertama ya, penjualan pertama. Setelah penarikan ini. Ini nanti kalau misalnya dijual dengan harga 10 gitu ya. Nanti berarti apa? Di sini kan cuma 10.000 gitu ya. Sementara treasury-nya kan 11.000. Nah, ini nggak boleh diakui sebagai kerugian itu. Oh, dulu nariknya 11.000, saiki dijual harganya 10. Nggak boleh ngakui rugi. Sama dengan ini, nggak boleh ngakui untung. Maka apa? Atas 1.000 ini terus piye? Nggak boleh diakui rugi. Maka apa? Ngambil komponen ekuitas yang lain. Mana nih? Nih, laba ditahan. Laba ditahannya nanti di debit sebesar 1.000 gitu ya. Nih kalau udah pertama, nih. Ini kebetulan penjualan pertama kali kan di atas kos. Oke ya. Ini per Maret, 10 Maret nanti di posisi buku besar seperti ini. Oke ya. Kemudian ini transaksi selanjutnya. Ada tanggal 21 Maret jual treasury share. Harganya 8 per saham. Berarti apa? Kas yang diterima ya 1.000 dikali 8, 8.000. Treasury share 11.000. Kan ini berarti nggak, nah tadi apa? Nggak boleh ngakui, oh ini rugi berarti. Belinya ini 11.000 kok, dijualnya 8.000. Berarti rugi, nggak boleh. Transaksi dengan pemilik nggak boleh mengakui rugi. Maka apa? Ambil dulu di sini. Share premium treasury. Karena ini penjualan saham treasury ya. Maka diambilkan dari premi saham treasury. Diambil dulu. Nih. Ditutup dengan ini. 3.000. Ambil dari sini. Nih. Oke ya. Posting di sini. Oke, sehingga nanti ini saldonya tinggal 1.000. Oke ya. Per 21 Maret saldo saham treasury tinggal 1.000. Maka apa? Nanti posisinya akan seperti ini, tinggal 1.000. Oke ya. Saham treasury-nya berubah nih. Jadi berapa? Saham treasury-nya berarti kita lihat di sini ya. Saldonya tinggal berapa? 110 dikurangi 22.000. Oke, nanti per 21 Maret. Nah, ini misalnya tanggal April, tanggal 10. Ini treasury share dijual lagi 1.000 saham dengan harga 8.000. Sama, berarti apa? Kas yang diterima kan 8.000. Berarti ini 1.000 dikali berapa? 8. Oke. Ini kan treasury share ya. Treasury share kan 1.000 dikali dengan harga penarikan ya. Sebentar. Dikali dengan 11.000. Oke ya. Nah, berarti ada ini selisih ya, 3.000. Nggak boleh diakui rugi. Maka apa? Nih, yang 1.000 ini digunakan. Nih, ditutup dulu di sini. Nah, kalau masih kurang, berarti ngambil ekuitas yang lain di laba ditahan. Baru nih ambil di laba ditahan. 2.000. Jadi posisinya nanti akan seperti ini. Jadi per April, 10 April nanti posisinya di buku besar akan nampak seperti ini. Share ordinary 100.000 sama, tidak berubah. Share premium ordinary 900.000. Laba ditahan berkurang 2.000. Treasury share saldonya 77.000. Kemudian share premium treasury sudah habis 0. Jadi nanti kalau misalnya di tanggal berikutnya nanti menjual dengan harga di bawah 11.000, nanti tetap yang di debit nanti karena share premium treasury-nya sudah 0, maka apa? Berarti yang di debit nanti tinggal laba ditahan. Tapi nanti kalau jual lagi di atas harga di atas $11, maka apa? Mencatat treasury share ya, premium ya, share premium treasury atau premi saham treasury ya, dikredit ya, jumlahnya tinggal diselisihkan ya, dari seperti contoh yang pertama tadi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini bisa nanti Anda modifikasi ya.
Saya suka kalau ada contoh seperti ini, tinggal Anda nanti ini ya, bikin latihan gitu ya. Nanti ini kan kebetulan pada saat dijual pertama kali itu kan di atas harga. Nanti kalau di bawah, langsung di bawah harga penarikan bagaimana gitu ya. Ya ini nanti tidak ada muncul ini. Tapi nanti yang di depan laba ditahan. Bikin aja modifikasi gitu ya, modifikasi gitu ya, terus itu. Nanti modifikasinya gini, setelah naik, setelah turun, di atas atau di bawah ini. Makanya apa? Akuntansinya bagaimana pencatatannya akan tergantung di atas kos atau di bawah kos. Nah ini nanti Anda latihan ya, latihan latihan nyatet gitu ya, terkait dengan reacquisition of share atau penarikan saham. Oke, ada pertanyaan? Oke, sekarang kita lihat ini contoh ya, contoh yang tadi. Kita lihat contoh yang ini ya. Nih, ini per tanggal 10 April, berarti posisinya Kris Research kan tinggal 77.000. Dari penarikan pertama, itu kan ini ya, 110. Oke, 110, kemudian ada transaksi penjualan treasury selama sebanyak 3 kali, berarti nanti ini berkurang seperti ini ya. Ya, jadi ini memang sengaja seperti ini. Jadi seharusnya ini saldonya nggak seperti ini ya. Sebentar, biar Anda paham. Berarti ini berapa? 110 dikurangi dengan 11.000 berapa? Berapa? Ayo, pakai kalkulator. Cepet, 110 dikurangi 11 berapa? 99 ya. Berapa? 99 ya? Iya. 99. Ini kenapa tadi tidak saya buat seperti ini, itu kan karena apa? Ini kan dalam satu periode ya, asumsinya satu periode kan 1 tahun. Makanya saya buat seperti ini, enggak saldo gitu ya. Karena ini asumsinya periodenya 1 tahun ya, sama dengan tahun fiskal ya. Ini makanya kemudian di bawah terus seperti ini. Oke, 77.000 ini. Nah, 77.000 ini kalau misalnya nanti diterbitkan kembali, ini Anda teruskan latihan gitu, latihan diterbitkan lagi di atas atau di bawah harga penerbitan. Bahas sampai dengan habis kan waktunya nggak cukup. Yang penting konsepnya Anda paham. Konsep Anda paham, Anda tinggal latihan. Ya, saya senang kayak seperti ini tuh. Kalau zaman dulu saya jadi mahasiswa itu dengan teman-teman saya itu, ini piye ya. Saya sering nginep di rumah kos-kosan teman saya itu. Ini belajar if ini. Seandainya itu sering kalau ini. Atau kalau nggak tanya kakak angkatan. Jadi biasanya saya dulu itu mata kuliah agama aja ada asistennya. Jadi kalau ada jam asistensi agama itu tempatnya di sana di Masjid Nurul Huda itu. Masjid Nurul Huda itu ramai. Zaman saya dulu kuliah. Nanti ya setelah kajian nanti biasanya akan ketemu kakak angkatan, kemudian asisten itu janjian di situ. Nanti tanya PR, tanya materi gitu yang nggak ngerti gitu. Nanti janjiannya begitu di masjid. Atau kalau nanti ke kos ya, ke kosan saya gitu ya. Nanti kosnya di mana Mbak? Gitu. Nanti kalau enggak di zaman saya itu ada kajian mingguan. Itu kalau ngaji itu pengajiannya di itu. Ini yang menyelenggarakan BPPI. Itu di musola itu, musola lantai per gedung kan ada musola. Nah, yang sering dipakai itu musola lantai gedung 1, lantai 2 itu. Itu dulu saya sering kajian ya dengan kakak-kakak ya pengurus BPPI di situ. Nanti lanjut diskusi bahas PR kalau PR-nya susah nggak bisa gitu. Tuh. Jadi gunakan waktu untuk banyak bertanya, jangan malu untuk bertanya. Sampai jadi dosen pun saya juga kalau saya nggak menguasai banget, saya tanya ke expertnya. Ya, oke. Nah ini 77.000 ini nanti silakan dilanjutkan. Ya, nanti if-nya itu $12 dijual dengan harga di bawah, di atas ini. Silahkan nanti if-nya dibuat. Oke ya, ini contohnya seperti ini. Ini cut selesai.
Nah, kalau sampai dengan akhir periode tidak ada penjualan kembali saham Treasury, berarti nanti posisinya seperti ini di akhir periode di buku besar saldonya. Oke ya, berarti nanti di ekuitas ada saham biasa, modal saham biasa 100.000, premi saham biasa 900, laba ditahan 298.000, ya. Kemudian dikurangi dengan saham Treasury 77.000. Oke ya. Nanti ekuitasnya totalnya tinggal dihitung. Nah, misalnya nih, ya 77.000 itu kemudian perusahaan memutuskan untuk tidak dijual kembali, tapi ditarik seterusnya, dihentikan dari peredaran. Caranya bagaimana? Nih, retiring treasury share. Oke, jadi penghentian saham treasury. Kalau saham treasury dihentikan, berarti apa? Nanti tidak akan dijual lagi. Kalau ada seperti itu, maka bagaimana? Saham treasury ini nanti dihapus. Dihapus, dikredit semuanya. Yang di debit apa? Kontra akunnya adalah contributed capital. Contributed capital kemungkinannya tergantung dari penerbitannya apakah ada di atas atau di bawah nilai nominal ya. Jadi langsung nanti mengurangi ya saham yang diterbitkan. Jadi yang di debit adalah contributed capital. Contributed capital apa? Nih kemarin kita lihat nih konsepnya. Nih, modal saham dan premi saham. Nah, nanti berapa yang dikredit? Ya, modal saham dan premi saham ini proporsional dengan jumlah saham yang dihentikan dari peredaran. Oke, sekarang kita lihat dari contoh ini berarti apa? Ya, berarti nanti kan kita lihat contoh yang pertama biar nyambung. Ya. Saham yang diterbitkan kan 100 saham ya. 100 saham. Oke ya. 100 saham. Oke, ini 100 saham. Dari sini ya. 100 saham. Oke. Setelah ada treasury, berarti saham yang diterbitkan dan beredar kan hanya 90 karena yang 10 kan sudah ditarik. Nah, 10 ditarik jadi treasury share ini. Nah, berarti 10 ini, 10.000 ini yang sudah dijual kembali kan jumlahnya hanya berapa? Jumlahnya berapa? 1.000 kali 3. Berarti apa? Dari 10.000 ini yang diterbitkan nilainya jumlahnya hanya 3.000. Berarti masih sisa berapa? 7.000 saham kan? Saham treasury. Nah, nanti kalau saham treasury ini nanti ini ya ditarik untuk seterusnya, dihentikan dari peredaran, ditarik ya treasury share, maka bagaimana? Ini treasury share ini yang 70 ini nanti 77.000 ini dihapuskan. Kemudian mendebit contributed capital. Berarti modal sahamnya langsung dihapuskan. Nah, caranya bagaimana? Nih, ya, semua treasury share dihentikan dari peredaran. Berarti apa? Nanti, oke ya. Berarti jurnalnya kita lihat. Treasury share, ya, treasury share ya. Ini kebalik. Ini daripada nanti bingung. Treasury share langsung dihapuskan 77.000. Saldonya kan 77.000. Ini dihapus. Kemudian yang didebet adalah contributed capital. Contributed capitalnya apa? Karena tadi saham diterbitkan ada premis saham, maka apa? Modal saham biasa langsung dihapuskan. Proporsional dari yang ditarik. Berarti tadi berapa? Dari 10.000 sisanya kan 7.000. Berarti 7.000 dibagi dengan total saham yang beredar kan 100.000 dikali dengan 100. Ini nilai sahamnya kan ini 100.000. Berarti 7.000. Kemudian premi saham biasa totalnya kan 900. Ini 900. 900 ini kan awalnya untuk 100 saham yang diterbitkan. Berarti 7.000 dibagi 100.000 dikali dengan 900.000. Ketemu 63. Nah, ini kok masih seru. Nggak boleh ngelakuin rugi, maka ngambil apa? Laba ditahan. Maka laba ditahannya di depan. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nanti yang paling gampang itu kalau misalnya gini, ya.
paling gampang itu misalnya gini, saham treasury sudah ditarik nggak jadi diterbitkan, ya udah langsung treasury share kredit, kemudian debitnya modal saham, ya, kemudian premi saham, ya, 10.000 dibagi 100.000 dikali dengan 100, premi sahamnya gitu. Sama persis, ya, caranya seperti itu. Ada pertanyaan? Ini ya ngambil contohnya ya di logika aja, ya. Dari ini di buku Anda nggak ada contoh kayak ini, ya, dari ini konsep ini dua ini, ya. Cancellation of treasury share berarti treasury share-nya kan dihapus. Terus reduction of number of share of issued share berarti kan contributed capitalnya di 1. Oke. Nah, jadi ini yang penting itu Anda menguasai konsep ini. Mau jurnalnya kayak apa ya, bolak-balik aja, tinggal standarnya bagaimana, kan? Aturannya seperti apa, standar bagaimana, ya, bagaimanapun Anda pasti oke. Nggak ada masalah. Keren. Pokoknya just gandas gitu ya. Jadi menyusun laporan keuangan itu kecil gitu. Ya. Itu kalau asumsinya ya tadi Anda ini sebentar saya tak foto dulu. Reacquisition share ya. Bentar. Tak foto. Kan harus difoto. Tuh. Soalnya tadi materinya yang masuk ke apa? Yang saya tulis ke apa? Ke OJW itu ini. Jangan lupa absen ya. Entah, jangan suka masih ada yang bertanya apa? Bu Murni nanti kalau Bu Murni saya lupa. Absen, wah kalau sudah lupa absen begitu. Saya ya bingung. Kalau kuliah sudah ditutup itu bingung saya. Oke ya. Jadi selesai berarti nanti yang terkait dengan penerbitan saham, kemudian penarikan saham ya atau buyback ya istilahnya sudah selesai. Kita lanjutkan untuk kebijakan dividen, jadi dividend policy. Jadi kalau perusahaan bagi dividen itu sebetulnya secara legal, secara legally ya hukum itu harus terpenuhi ya, awal itu legally terpenuhi ya, jadi legally-nya memenuhi syarat secara legal ya. Legal itu bagaimana? Ini apa? Kalau dividen, by definisi, dividen itu sebetulnya kan bagian laba untuk pemegang saham. Jadi kalau ada perusahaan laporkan di laporan laba rugi itu ada laba, ya kan ditutup ke laba ditahan. Nah laba ditahan ini kalau tidak dibagi akan ngendon terus di situ ya, di ini ya digunakan untuk operasional. Nah pada saat akan dibagikan ya dividen ini nanti kalau akan dibagikan berarti akan yang dipertimbangkan, yang paling dipertimbangkan yang pertama adalah ketersediaan laba ditahan. Karena laba ditahan itu sebetulnya substansinya adalah akumulasi laba yang tidak dibagi kepada pemegang saham, tetapi digunakan untuk operasional perusahaan. Sehingga kalau mau bagi dividen, maka nanti harus melihat ketersediaan laba ditahan. Nih, legally ya ketersediaan laba ditahan. Oke ya. Nah nanti dilihat nih laba ditahannya berapa gitu ya. Cukup enggak gitu ya. Saya lihat contohnya. Ada contoh yang di edisi sebelumnya, tapi kalau kadang-kadang tidak ada juga contohnya. Sebentar ya. Sabar. Sebentar, edit. Edit copy. Sebentar ya.
Sebentar. Oke. Biar nggak lupa. Nanti pembahasannya biar benar. Saya lupa. Ini ya kopi ini. Seharusnya harus di copy gitu. Kadang-kadang sudah tua ya. Saya itu udah 50 tahun, mau 50 tahun lebih. Jadi suka kadang lupa. Padahal itu penting. Nah, ini makanya saya kalau kuliah itu suka tak inget-inget itu mau apa gitu. Nah, ini nanti untuk menggambarkan legally. Oke ya. Jadi nanti ketersediaan laba ditahan dulu, dilihat ya laba ditahannya cukup nggak untuk bagi dividen. Nanti kan untuk bagi dividen atau tidak itu kan harus ada keputusan. Ya, keputusannya seperti apa, ada bagi dividen atau tidak gitu ya. Nah, setelah itu baru dipertimbangkan yang kedua. Hal yang dipertimbangkan yang kedua itu apa? Ketersediaan dana untuk bayar dividen. Jadi ketersediaan dana itu berarti ada kas atau enggak. Oke ya. Nah, ini penting. Jadi kalau dana enggak ada, terus kalau ngotot pengen bagi dividen, terus piye sumber dana nih? Ya kalau enggak utang, ya wes utang. Kalau enggak utang enggak ada, jual aset. Kalau pengen bagi dividennya, pemegang saham pengen dapat dividennya berupa kas. Sehingga apa? Nanti ketersediaan dana ini menjadi pertimbangan penting, apakah nanti bagi dividen dalam bentuk kas atau tidak. Sehingga apa? Nanti kemudian kalau kas tidak ada, alternatif untuk pinjam nggak ada, aset juga tidak ada yang bisa dijual, maka apa? Kemungkinan besar nanti perusahaan akan membagi dividen dengan jenis yang lain gitu ya, jenis-jenis dividen yang lain selain kas ya, misalnya aset ya selain kas. Kemudian nanti ada dividen saham gitu ya dan seterusnya ya. Nah, ini ketersediaan dana itu nanti akan mempengaruhi ya aktivitas pendanaan selanjutnya dan kebijakan perusahaan untuk menentukan jumlah jenis dividen apa yang nanti akan dibagikan ya kepada pemegang saham. Nah, sehingga apa? Dari sini legally ketersediaan laba ditahan ada enggak, ketersediaan dana ada enggak, ini nanti dilihat ya dengan melakukan analisis ya mendalam yang terkait dengan nih ya laporan keuangan di perusahaan ya, terutama di laporan posisi keuangan. Ini ada contoh ekstrim gitu ya, ada contoh ekstrim. Ya tadi saya lupa ya kelas saya tidak saya ini cuma overview saja gitu. Angka-angkanya ini tidak saya ini kan lupa gitu ya. Nanti Anda saya pas ingat nih. Jadi ini dilihat. Nah, kan legally-nya harus lihat ini kan, laba ditahan. Berarti apa? Ini laba ditahan ini. Jumlahnya laba ditahan berapa? 100. Oh, enak. Ada laba ditahan. Bagi dong, gitu kan. Berarti bisa bagi dividen. Oke ya. Bisa bagi dividen. Nih. Kan asetnya ada bentuknya ini fasilitas pabrik 500.000. Ini ekstrim, contoh ekstrim banget ya. Kemudian di sisi modal ya sisi kanan ini ya hanya ada modal saham 400.000 kemudian laba ditahan 100.000 ya, utang nggak ada, liabilitasnya nggak ada. Oke, berarti asetnya ya sama dengan ini ya liabilitas dan ekuitas 500.000. Nah, mau bagi dividen, legally ada, laba ditahan ada. Terus bagi dividennya dalam bentuk apa? Kas misalnya. Dividennya cash dividen gitu ya. Kalau cash dividen di sini aset nggak ada kas. Terus gimana kalau bagi dividen kas? Pokoknya dividen bagi kas. Ya wis, kalau pengen bentuknya kas, caranya bagaimana supaya kas ada? Utang. Utang loh. Nah ya kalau utang ini ya dapat. Kalau utang nggak dapat, aset yang ada hanya plan aset. Fasilitas pabrik ini. Kalau ini dijual, orang bisa beroperasi loh. Nah, makanya apa? Ini ekstrim, ini contoh ekstrim. Nah, contoh ekstrim. Jadi harus hati-hati. Ya, terus bagaimana? Bagi ya udah ya harus ngalah orang. Berarti laba ditahan nenek ada. Terus bagi dividen dalam bentuk apa? Kas, utang, atau jual ini. Alternatifnya kan hanya itu. Nah, ini dihitung memet, harus nanti dihitung.
pasti akan dihitung. Kemudian yang kedua ini contoh ekstrim lagi nih, ya meskipun ini tapi tidak, sudah ada alternatif yang lain. Yang pertama ini sudah ada plan aset 460, kemudian kasnya ada nih 100.000. Dan di sini ada share capital 400, return earning 100 masih sama. Kemudian di sini ada current liability 60.000, totalnya sama. Ya, di sini set 560.000, liabilitas dan ekuitas 560.000. Bagi dividen enggak? Oke, bagi. Karena apa? Likely ada ketersediaan laba ditahan 100. Terus bagi dividennya dalam bentuk apa? Kas. Oke, kasnya berapa bagi dividennya? KB dibagi 100.000. Dananya ada enggak? Kan setelah itu kan ketersediaan dana. Oh, dananya ada, pas 100.000. Wah, udah bagi. Bagi ya udah semua bagi. Terus kalau ini dibagi sama persis. Hati-hati, di sini ada current liability 60.000. Current liability kan harus segera dilunasi nih. 60.000. Nekat nih. Bagi dividen 100.000, tapi di sini ada current liability. Oke, berarti ya wes dikurangi dengan current liability. Berarti bagi dividennya tidak semua nilai laba ditahan, tapi setelah dikurangi dengan current liability, berarti ada 40.000. Kasnya 100, ya. Oke, berarti 100 nanti yang 60 digunakan untuk ini 40. Terus 40.000 pertanyaannya adalah terus biaya operasional yang lain nanti selama periode berjalan nanti dibiayai dengan apa? Nah, makanya ini contoh ekstrim yang harus hati-hati kalau bagi dividen itu harus dihitung benar ya, ditentukan betul ya bagi ketersediaan dana itu bagaimana. Kemudian faktor lain, misalnya ada liabilitas atau tidak yang harus segera dilunasi, ada biaya operasional yang nanti akan harus dibayarkan atau tidak selama periode tertentu gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi pertimbangan pembagian dividennya itu bagaimana. Oke ya. Nah, ketersediaan dana ini setelah legally tercukupi, ketersediaan dananya ada atau tidak, nanti akan mempengaruhi jenis dividen yang akan dibagikan. Apakah dividen tunai, cash dividen atau dalam bentuk yang lain. Nah, ini di buku ini Anda diperkenalkan ya. Ada 4 jenis dividen. Types of dividennya ada 4, ada cash dividend, property dividend, ada liquidating dividend, dan share dividend. Oke ya, nah ini cash dividend, itu dividen yang dibagikan dalam bentuk kas, ya tunai, kas, ya dalam bentuk kas. Kalau property dividend, itu dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk aset selain kas. Ya, jadi bentuknya aset selain kas. Kalau liquidating dividend itu dividen sebetulnya ini pengembalian, bukan dividen ya, dalam tanda kutip ini dividen. Tapi ini sebetulnya pengembalian modal kepada pemegang saham. Nah, sumbernya bukan laba ditahan. Kalau ini laba ditahan, sumbernya laba ditahan, 2 ini. Ya, 4 ini juga laba ditahan. Jadi legally-nya tadi yang dilihat, tadi legally-nya dilihatnya dari ketersediaan laba ditahan. Tapi kalau ini enggak, karena liquidating dividend dalam tanda kutip ini sebetulnya pengembalian modal kepada pemegang saham. Sehingga apa? Yang jadi pertimbangan bukan ketersediaan laba ditahan, tapi contributed capital. Oke ya. Nah, yang digunakan apa? Dari premi saham atau tambahan modal depositor atau additional paid and capital, tergantung masih tadi ya. Perusahaan menggunakan rekening apa gitu ya. Nanti saya lebih banyak sering menggunakan istilah premi saham karena di buku ini menggunakan premi saham. Oke ya. Nanti liquidating dividend itu sebetulnya substansinya pengembalian modal kepada pemegang saham sehingga nanti yang dikurangkan ya ketersediaan bukan dari laba ditahan tapi dari premi saham. Kemudian share dividend. Share dividend itu dividen dalam bentuk saham. Nanti perusahaan akan menerbitkan saham baru untuk pemegang saham sebagai bagian dari pembagian dividen ini. Untuk 1, 2, 4 ini nanti yang berkurang adalah yang dipertimbangkan adalah laba ditahan. Jadi ini akan mengurangi laba ditahan. 1, 3, 4 ini akan mengurangi laba ditahan. Tapi kalau liquidating dividend tidak laba ditahan, yang berkurang tetapi premi saham. Oke ya. Nah, 1, 2, 3
ini nanti secara total akan mempengaruhi ekuitas. Jadi akan mengurangi ekuitas. Karena apa? Laba ditahan kan bagian dari ekuitas. Kalau bagi dividen kan berarti laba ditahannya berkurang. Sehingga apa? Ini 1, 2, apa 3 ini nanti akan mengurangi ekuitas secara total. Tetapi kalau share dividen ini tidak mengurangi dividen, tidak mengurangi ekuitas. Karena share dividen ini sebetulnya substansinya adalah konversi laba ditahan menjadi modal saham. Sama-sama komponen dari pos yang dilaporkan di ekuitas. Sehingga secara total tidak mempengaruhi ekuitas. Oke ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita lihat contoh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat contohnya. Nih, ya, ada pengumuman, ya, Dewan Direksi mengumumkan ada pembagian kas dividen. Oke ya. Nah, pada saat pengumuman inilah baru nanti akan muncul timbulnya apa? Liabilitas, ya, liabilitas. Jadi utang dividen itu baru boleh dicatat dan diakui pada saat tanggal pengumuman. Kalau baru direncanakan mau bagi, nggak boleh. Jadi benar-benar sudah diumumkan. Oke, nanti masih ingat ya ada 3 catatan dan tanggal pembayaran. Ya, caranya sama kayak kemarin waktu kita bahas waktu di current liability, waktu kita bahas utang dividen. Jadi nanti kalau ini ada contoh ya. Roadway Freight Corporation tanggal 10 Juni mengumumkan bagi dividen tunai cash dividen 50 sen ya untuk saham yang beredar sebanyak 1.800.000. Ini dibayarkan tanggal 10, ini berarti tanggal pembayaran untuk pemegang saham yang tercatat sampai dengan tanggal Juni 24. Berarti nanti ini tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, tanggal pembayaran. Oke, pada tanggal pengumuman dicatat laba ditahan, debit kreditnya utang dividen 900.000. Ini dihitung dari mana? 1.800.000 dikali berapa? 50 sen. 50 sen itu 0,5 gitu aja ya. Udah ya. Jadi ketemu 900. Ya, 50 sen. 900.000. Tanggal pencatatan ya 24 Juni tidak ada jurnal. Kemudian pada tanggal pembayaran dicatat utang dividen debit kreditnya kas. Jadi nanti kalau di buku besar mutasinya seperti ini. Nah ini di buku besar saya lihat di sini ya ada assume gitu ya. Laba ditahan assume ini. Ini saya asumsikan aja. Saya bikin sendiri gitu. Biar ada ini ya, ada gambaran mutasinya seperti apa di laba ditahan. Ini saya asumsikan saldo laba ditahannya 1.300.000. Ini saya aja yang bikin biar nanti gampang ya untuk mutasinya. Saldonya tinggal berapa gitu ya. Tinggal di ini aja. Di 900 ya tinggal 400.000. Ini saya yang bikin sendiri ya. Ini diasumsikan gitu ya. Ya. Oke, lagi ada adzan. Kita hentikan dulu sebentar ya.
Karena sudah selesai, kita lanjutkan dengan properti dividen. Tadi ini ya, properti dividen itu dividen yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk aset selain kas. Nih. Oke ya. Nah, karena ini aset yang akan diserahkan ya selain kas, maka apa nanti yang perlu dipertimbangkan adalah kemudahan ya untuk pengiriman. Jadi nanti kalau Anda bayangkan ya, jadi misalnya saham itu kalau listing di pasar modal dunia gitu ya, pemegang saham itu kan tidak dalam satu negara atau dalam satu lokasi daerah tertentu, itu bisa antar negara gitu. Misalnya saham-saham ya perusahaan di Indonesia dibeli oleh investor asing misalnya, ya itu nanti perlu dipertimbangkan ya, sehingga nanti dalam bentuk apa itu nanti menjadi pertimbangan. Meskipun aset ya, aset selain selain kas, berarti karena ini aset selain kas ya, properti itu bukan berarti tanah atau bangunan saja ya, tapi aset selain kas. Jadi bisa dalam bentuk apapun, misalnya sekuritas di perusahaan lain atau aset tetap atau persediaan gitu ya, tergantung nanti kemudahan untuk distribusinya itu harus dipertimbangkan ya, itu menjadi pertimbangan. Nah, yang terpenting adalah nanti berarti laba ditahan yang akan dikurangkan itu kan berarti sejumlah aset yang nanti akan diserahkan kepada pemegang saham ya. Pada saat pengumuman, tanggal pengumuman, sebelum mencatat timbulnya liabilitas karena akan membagi dividen, maka nanti aset yang akan diserahkan kepada pemegang saham ya dari properti dividen ini nanti harus restated. Jadi dinilai sebesar nilai wajarnya. Nih, restated at fair value property. Nah, nanti hasil penilaian ini nanti akan tergantung. Nilai wajarnya akan di atas atau di bawah nilai tercatatnya. Atau nilai harga perolehan. Nah, ini nanti akan mengakui, baru setelah itu nanti dari hasil proses restated ya, penilaian kembali sebesar nilai wajar ini nanti perusahaan mengakui untung atau rugi. Kalau di atas nilai wajarnya di atas nilai tercatat atau harga perolehan, maka nanti mengakui untung. Kalau di bawah ya berarti mengakui rugi. Oke, kita lihat contohnya di sini ya. Ada Sun Ltd ya akan membagi properti dividen dalam bentuk investasi saham ya yang dikelompokkan dalam kelompok held for trading. Nanti kok ini held for trading gitu ya. Nanti kita bahas di investasi ya, bahasan investasi di intermediate accounting 3 nanti. Ini investasi dalam bentuk saham itu bisa diklasifikasikan ke dalam trading dan non trading. Ya. Ini trading dan non trading. Ini investasi dalam kategori yang nanti ditujukan untuk diperdagangkan. Nah, cost-nya ini kita lihat cost ya, cost sahamnya equity investment ya, investasi dalam saham itu cost-nya pada saat perolehan itu 1.250.000. Oke. Nah, ini nanti ya pada diumumkan ya pembagian properti dividen tanggal 28 Desember 2018. Kemudian tanggal 30 Januari 2019 baru nanti akan dibagi untuk saham ya yang tercatat ya sampai dengan tanggal 15 Januari 2019. Nah, kalau ada seperti itu maka bagaimana? Ini kita lihat ya contohnya. Berarti apa? Nih, kita ketahui ya pada saat pengumuman nilai wajar sekuritas saham ya equity investment ini ya investasi dalam saham ini nilai wajarnya 2 juta. Berarti apa langkahnya? Ya sesuai ini restated at fair value. Mengakui untung atau rugi. Berarti catat dulu. Berarti awalnya berapa? Nih equity investment itu kan di buku besar akan dicatat seperti ini dulu. Di buku besar muncul seperti ini. Nah, pada tanggal pengumuman nilainya menjadi 2 juta. Maka apa? Ini kan bertambah berarti naik 750.000. Maka dicatat di sini equity investment bertambah 750.000 mengakui unrealized holding gain or losses. Ini dikredit ya, masuk di laporan laba rugi 750.000. Kenapa ini masuk income? Karena ini kelompok held for trading. Ya, kenapa masuk gini? Nanti dibahas di investasi nanti lama ya. Ini karena kalau ada penilaian nilai wajar ya saham ya dengan pendekatan fair value. Masih ingat kemarin ya waktu kita bahas
kepemilikan saham di antara 0 sampai 20% itu loh. Itu kan penilaiannya dengan fair value. Maka nanti kalau saham dinilai dengan pendekatan fair value, maka nanti apa? Keuntungan atau kerugiannya itu nanti dicatat dan dilaporkan ke income. Tapi kalau non trading masuknya nanti di ekuitas, di other comprehensive income. Nanti dibahas detail di investasi. Masuk di sini, kayak sehingga nanti tinggal di posting-posting gitu ya. Nah, baru setelah itu mencatat munculnya kewajiban ya properti dividen ini. Laba ditahan dicatat sebesar yang akan dibagikan. Nah, propertinya 2 juta, kemudian properti dividen payable 2 juta. Nah ya, ini nanti posisinya seperti ini. Berarti sampai dengan akhir periode ini sama ya nanti ini saya munculkan 5 juta ini assume gitu ya. Diasumsikan ya, saya asumsikan sendiri 5 juta. Misalnya returningnya diasumsikan. Saya sendiri nih yang mengasumsikan. Berarti ini sampai dengan 31 Desember akan muncul seperti ini. Nah, awal periode berikutnya berarti saldo ini ke bawah. Nih, berarti equity investment ini 2 juta. Kemudian returning nih 3 juta masuk di sini. Ini asumsi ya, kalau tadi diasumsikan. Saya ulangi lagi, ini saya asumsikan sendiri, biar tahu mutasinya. Kemudian properti dividen payable di sini, masuk di sini. Nah, baru tanggal 30 Januari 2019, properti dividen payable ini dihapus. Oke, didebat, kemudian mencatat equity investment dibagikan, dikredit 2 juta, sehingga nanti di sini equity investment 0, properti dividen payable-nya 0. Nah, returning nanti berubah terus gitu ya. Ini asumsinya ini tidak ada transaksi lain selain ini. Harusnya ini nanti ada penutupan laba atau penutupan rugi gitu ya, net income, net loss untuk ini. Tapi ini yang terkait dengan transaksi ini. Oke, jadi ini bahasan hari ini ya. Sampai di sini dulu, nanti untuk liquidating dividen dan seterusnya kita nanti akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, kelas A. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, saya akhiri kuliah hari ini sudah sampai jam 3. Saya nanti jam 3.15 ada kelas lain, yaitu kelas B.